Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general kalian dari tanggal 1 hingga tanggal 7 November 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Bijaksanalah di dalam mengambil pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya juga tidak bisa menjamin bakalan resonate terhadap kamu 100% secara personal. Oke, bila kamu ngerasa readingan ini nanti cocok, bermanfaat untuk kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Ya, oke. Untuk KP, ya ada Two of Swords, ya ada Queen of Pentacles. Sepertinya memang di minggu ini kamu lagi pusing ya, bingung bagaimana caranya mengatasi masalah keuangan kamu. Ya ada semacam perasaan lonely, kesepian. Ya, sendiri di dalam mengatasi masalah. Sepertinya seolah-olah memang tidak ada pertolongan itu di sana. Jadi ketika kamu membutuhkan pertolongan tidak ada gitu. Semua orang semacam menutup jalan. Tetapi untuk beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini ada jalan ya. Ada jalan keluar itu selalu. Asalkan kamu berusaha. Ya. Ada semacam beban tanggung jawab yang harus kamu pikul. Ini bisa jadi semacam kreditan yang harus kamu tutupi atau kebutuhan hidup di rumah tangga yang harus kamu penuhi. Ya, saya ngelihat bahwa kamu adalah sosok Queen of Pentacles di sini. Ini adalah energi feminim, bukan berarti ini diperuntukkan untuk kamu yang bergender perempuan saja, enggak ya. Energinya aja yang feminim, yang berenergi Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, kamu ngeproteksi keluarga kamu, memenuhi kebutuhan keluarga kamu, ya. Jadi butuh perjuangan nih untuk memikul banyak beban ya, mencari cara juga, bantuan juga ya, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa di antara kamu juga ini sepertinya terlibat dengan seseorang yang memiliki energi Virgo, Taurus, Capricorn. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu. Ya, butuh bantuan dari sosok ini, tapi sepertinya enggak sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Ya, tetap beban ini ya kamu lebih banyak yang pikul sendiri gitu. Ya, oke, ada Seven of Wands, ada juga The Lovers. Ya, ada semacam tanggung jawab. Ya, tanggung jawab inilah yang tadi ya. Ya, beban yang harus kamu pikul tadi. Tapi ada Seven of Wands di sini nih. Kamu selalu memiliki cara di sini. Kamu selalu memiliki peluang ya untuk bisa kamu manfaatkan untuk mengatasi ini semua. Ya. Tetapi Two of Swords ini nih, ini semacam energi yang membutakan, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Ya, harus banyak-banyak belajar menggali informasi, pengetahuan. Juga ada Eight of Swords ya, energi yang semacam ngeblok kamu, ngeblok energi kamu semacam terjebak, semacam terjepit. Ya, pikiran kamu terdistorsi. Ya, ada semacam penyakit mental juga di sini ya. Ini bisa jadi berasal dari pengalaman kamu dari masa lampau, dari seseorang atau dari keluarga. Ya, ini masalah mental ini nih yang ngejebak, selalu menjadi trauma tersendiri di dalam diri kamu. Ketika kamu dihadapkan pada kesulitan finansial, itu muncul lagi gitu. Masalah paranoid atau trauma ini, atau masalah penyakit mental ya. Penyakit mental ini enggak selalu melulu soal abnormal, bukan gitu ya maksudnya di sini ya. Ini lebih mengarah ke trauma. Jadi belum total sembuh dari pengalaman-pengalaman dahulu gitu ya. Jadi ketika kamu dihadapkan pada masalah, kamu
ngerasa terblok, seperti nggak ada jalan keluar. Aduh gimana ini gitu. Kamu ngerasa stuck, ya. Ada the star, ya. Tetap juga sih kamu di sini memanjatkan doa-doa ya, harapan-harapan supaya kamu bisa keluar dari situasi yang membelenggu dan kamu bisa mewujudkan impian kamu, ya. Bisa menunjukkan juga terhadap orang-orang di sekitar bahwa kamu adalah sosok yang patut untuk dihargai, ya. Ada the fool, ya. Ya, memang sih diperlukan ini the fool, ya. Berani untuk menghadapi tantangan, ya. Jangan terlalu detail sih. Kalau saya ngelihat ini, sepertinya Capricorn di dalam bekerja itu terlalu detail, terlalu perfectionist gitu. Kadang memang untuk menjadi detail itu sangat bagus ya. Tidak semua orang bisa menjangkau ke arah situ. Ya, planet Uranus itu mengelilingi perjalanan energi Capricorn di minggu ini. Ini adalah seseorang yang begitu sangat intelektual, ya. Tetapi karena berada di sixth house, ya, ini Capricorn juga cenderung sangat perfeksionis gitu. Dan sifatnya yang terlalu perfeksionis ini membuat dia itu menjadi sangat detail gitu di dalam menganalisis orang atau di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu jadi memperlambat, ya. Terkadang memperlambat sistem kerja di dalam suatu kerjasama tim gitu ya. Ya, kadang kamu juga jadi nggak percaya diri terhadap hasil kerjaan kamu. Kamu nggak puas, kamu ngerasa depresi gitu ya, ngerasa nggak percaya diri gitu ya ketika hasil pekerjaan kamu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu dapatkan bisa jadi ini adalah hubungan relationship dengan seseorang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu dari si dia. Kamu nggak ngerasa puas gitu ya, tidak terlalu nggak menikmati hari-hari kamu gitu ya. Itu energi yang ngeblok kamu, ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan pekerjaan yang menyabotase pikiran kamu, ya. Ini sebenarnya kembali ke diri kamu sendiri gitu. Ya, nothing is perfect kan gitu ya. Nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi kalau kamu ya memang benar-benar lagi stuck nih, ya. Mungkin kamu perlu ini yang namanya bantuan dari seseorang atau partner kerja kamu gitu ya. Ya. Atau ya dari pasangan kamu, ya. Dan kalau untuk mengerjakan pekerjaan sepertinya lebih carilah sistem yang efisien gitu ya. Ya, terkadang kan nggak bisa kita buat segala sesuatunya itu terlalu detail gitu kan. Ya, lakukan apa yang kamu bisa, ya. Oke, untuk beberapa di antara kamu juga ada ini saya lihat ya, ngerasa bosan juga dengan kerjaannya. Bosan dengan situasi yang stagnan gitu, yang gitu-gitu aja, rutinitas gitu ya. Jadi pekerjaan yang terlalu membebani ini membuat kamu ngerasa stres dan kamu ingin ngeninggalin ini gitu ya. Oke, tapi di satu sisi saya ngelihat bahwa aduh ini mau nggak mau ini adalah tanggung jawab gitu. Nanti kerjaan saya apa gitu ya. Kamu mikirin juga ini masalah tanggung jawab juga. Kamu pikirin tanggung jawab untuk ke rumah ya, tanggung jawab kamu sebagai seorang pekerja ya. Jadi ini semacam dilema gitu ya di dalam diri kamu antara mau meninggalkan pekerjaan ini atau stay gitu ya. Karena kamu Capricorn in sixth house gitu ya. Ini soal stabilitas, butuh juga status yang namanya status ya di dalam pekerjaan. Kalau punya pekerja kan artinya punya kerjaan kan pasti memiliki status kan gitu ya. Terkhusus bagi kamu yang udah bekerja di suatu institusi atau perusahaan, udah punya nama lah, udah punya status bahwa kamu seorang pekerja, officer atau guru gitu ya kan. Tapi di sisi lain kamu juga dipengaruhi dengan yang namanya energi Uranus, nggak bisa stay di suatu pekerjaan yang monoton, yang stuck, yang gitu-gitu terus, apalagi bebannya sama terus gitu ya, membosankan gitu ya. Iya, jadi ada terkadang beberapa di antara kamu nih nggak masalah gitu kalau misalnya berganti-ganti pekerjaan, ya. Yang penting itu membuat kamu
menyenangkan hati kamu gitu. Kalau kamu nggak senang nih dengan partner kerja kamu atau situasi tempat kerja kamu, kalaupun kamu misalnya dikeluarkan nggak masalah gitu. Saya ngelihatnya di sini ya. Oke, untuk Capricorn, saya ambil dulu kartu untuk semuanya gitu ya. Ya, tapi di satu sisi kamu ngemikirin tentang uang kamu juga ya, biaya hidup, beban ya, tanggung jawab, ya status sosial ya. Kalau misalnya udah punya pekerjaan tiba-tiba nggak punya pekerjaan kan, jadi artinya statusnya di lingkungan sosial kamu kan jadi pengangguran gitu ya kan. Jadi itu mempengaruhi pikiran kamu juga, membuat kamu stres juga gitu. Oke, makanya terjadi di sini yang namanya dilema di minggu ini ya. Oke. Untuk Two of Swords-nya ada Knight of Wands. Ya. Untuk Knight of Wands-nya, ya kamu tahu bahwa ini energi ini sangat membelenggu kamu gitu ya. Terlalu detail di dalam menganalisis pekerjaan atau kondisi kamu juga itu membuat kamu berjalan lebih lambat. Kamu sepertinya mengetahui itu untuk beberapa di antara kamu ya. Ya, kamu banyak belajar di sini bagaimana caranya untuk menumbuhkan semangat di dalam diri kamu, bagaimana untuk meningkatkan energi-energi kreativitas ya dari dalam diri kamu. Soalnya di sini ada beberapa di antara kamu seperti semangatnya turun ya untuk energi masa lampau kamu. Ya, semangatnya turun ini karena penantian terhadap keberuntungan itu seperti berjalan dengan sangat lambat. Bahkan ketika kamu mendapatkan pertolongan dukungan dari seseorang pun itu sepertinya tidak cukup memuaskan gitu ya. Ya. Ada di sini semacam masalah, ini lebih melibatkan masalah keuangan ya. Ya, beban atau tanggung jawab. Ini untuk beberapa di antara kamu sepertinya harus pandai-pandai di dalam mengontrol keuangan dan pengeluaran ya, supaya tidak mempengaruhi pikiran. Oke. Dan untuk Ten of Wands ya ada The Lovers yang muncul lagi di sini, bentuk kerjasama ya. Kerjasama, tanggung jawab yang kamu emban ini begitu sangat besar sekali. Ini melibatkan kerjasama ya dengan orang-orang sekitar kamu ya. Ya memang sepertinya di minggu ini memang kamu perlu nih bantuan dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, kamu gak bisa ngerjakan beban kamu ini sendiri, terlalu banyak. Ya, karena untuk mengerjakan satu pekerjaan aja gitu ya, saya ngelihat untuk Capricorn di minggu ini pengen sekali sesuatu yang perfect gitu. Apalagi kalau kamu memiliki banyak beban gitu ya, mau berapa lama lagi siap kan gitu ya. Ya, ada King of Pentacles ya. Namun kamu adalah sosok yang sebenarnya dari talenta kreativitas kamu memiliki itu gitu, banyak ide-ide yang kamu miliki ya. Ini berkaitan juga dengan teknologi. Ada beberapa di antara kamu yang begitu sangat saintifik di dalam bekerja, senang sekali bekerja yang berhubungan dengan teknologi, suka inovasi, suka juga menciptakan ide-ide yang spektakuler, kadang terlihat konyol bagi beberapa orang, tetapi itu bagus gitu ya. Sesuatu yang aneh itu justru sekarang itu mahal harganya. Oke. Ada King of Wands. Iya, ini untuk King of Wands ya, ini menyarankan memang untuk Capricorn sendiri di dalam bekerja ya. Ini terlalu perfeksionis. Ada beberapa di antara kamu mungkin adalah seorang bos ya, memiliki otoritas ya. Ya, jangan terlalu terlalu selektif atau terlalu detail di dalam menilai orang gitu ya, atau membuat suatu pertimbangan, karena tidak ada yang sempurna kan gitu ya.
Ya, nilailah segala sesuatunya itu secara general supaya kamu juga tidak terbebani gitu ya. Ya, kadang kita memang menginginkan sesuatu yang perfect gitu ya kan. Tapi kalau misalnya menganalisis, mengerjakan sesuatu itu semuanya juga secara detail gitu, mau kapan siapnya kan gitu ya. Selalu aja ada yang kurang kan gitu ya. Jadi kapan siapnya itu juga bakalan menguras pikiran ya dan emosi gitu ya. Itu perlu dihindarkan dari Capricorn di minggu ini. Dan ya lakukanlah sesuatu yang secukupnya, yang diperlukan. Ya, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan itu yang kamu kerjakan ya. Sejauh kamu mengerjakannya dengan bagus, tepat waktu. Ya. Oke, untuk the star-nya ya. Ini semacam terlibat konflik juga ini ya. Kalau saya ngelihat ini konflik batin di dalam diri kamu sendiri ini. Di dalam bekerja. Ya, ngerasa terisolasi dengan pikiran sendiri. Ya, ngerasa terbatasi. Bisa jadi ini terbatasi dari kreativitas gitu ya. Kamu ngerasa kurang perfect, harus belajar lagi ini, harus dibuat lagi lebih baik lagi nih gitu ya. Jadi ada beberapa di antara kamu udah kerja gitu ya kan, ulangi lagi, kerja ulangi lagi gitu ya, sampai perfect gitu ya kan. Nah ini wasting time dan menguras tenaga pikiran gitu ya. Ya lakukanlah pekerjaan yang sesuai dengan kadarnya atau kebutuhannya ya. Ya. Oke, untuk asmara, saya ngelihat ini seperti koneksi, seperti sosok soulmate kamu ya, yang berenergi Capricorn, Virgo, Taurus juga di sini. Tapi kamu ngerasa hubungan kamu dengan sosok si dia ini enggak gitu menguntungkan di minggu ini ya, dalam hal dukungan finansial. Ya, ada beberapa di antara kamu memang mendapatkan dukungan finansial nih dari pasangan ini, tetapi tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak cukup untuk melonggarkan beban kamu sepertinya ya, baik itu tanggung jawab, beban hidup ataupun pekerjaan. Oke. Ya, jadi ini menimbulkan penilaian sendiri juga terhadap kamu di hubungan ini ya. Ini yang membuat kamu seperti terlalu detail ya, kamu juga menilai-nilai pasangan kamu gitu. Dia begini, dia begini. Dia tahu saya punya banyak beban tapi malah dia ngasih uangnya segini kan gitu ya. Ya, ada keberuntungan itu, ada keberuntungan yang mendadak yang tidak diduga-duga kamu dapatkan di minggu ini, tapi ini sepertinya tidak terlalu memuaskan. Ya, ini menimbulkan konflik juga di dalam diri kamu yang mempengaruhi juga ini untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ada beberapa di antara kamu juga ini muncul konflik ya, semacam perbedaan pendapat. Ya, ada rasa ketidakpuasan itu yang jadinya berimbas ke bentuk komunikasi kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Oke. Untuk Ace of Wands-nya. Ya, tapi ini kembali ke diri kamu sendiri lagi gitu ya kan. Gak bisa berharap terlalu banyak dari pasangan kamu, dari orang-orang sekitar kamu. Jadi kamu berusaha di sini untuk menginspirasi diri kamu sendiri tentang tantangan ini nih, terhadap sebuah pertumbuhan, keinginan untuk berkembang sendiri ya, tidak bergantung dari orang lain ya. Ya nggak mau dong ya kan, jadi ibaratnya benalu sama orang lain ya, terus-terusan bergantung dari sini ya kan. Mau nggak mau memang ini
Capricorn harus melahirkan energi optimisme atau semangat baru lagi di dalam diri untuk menghadapi tantangan di depan, atau lebih memberanikan diri lah di dalam menjalankan tanggung jawab atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan targetnya, ya. Perlu untuk Capricorn untuk ngebalance situasi emosi dan pikiran, ya. Lebih banyak berpikir yang realistis saja di dalam menyelesaikan pekerjaan gitu. Jangan terlalu detail, ya. Ibaratnya lakukan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan gitu, ya. Mungkin kamu ingin memberikan lebih gitu, ya, supaya nampak lebih perfect atau sempurna, tetapi kalau itu sangat membuat kamu frustasi dan juga ngerasa nggak ini, ya, ngerasa terbelenggu, ya kan, ya pengen perfect kan gitu, itu bagus kalau bisa dihasilkan dengan tepat waktu. Tapi kalau nggak tepat waktu kan malah membuat kita semakin ngerasa bersalah juga gitu, ya kan, nggak bisa menyelesaikan pekerjaan, nggak dapat hasil yang ditargetkan gitu, ya. Jadi dia berimbas terus, dia, ya, pengennya perfect gitu, nggak bisa nih, nggak dapat dia perfeksionisnya gitu, ya, ulang terus habis waktu gitu, ya. Udah habis waktu, hasilnya ya semakin lambat dia hadirnya kan gitu, ya, dan belum tentu sebesar dari yang kamu targetkan sebelumnya gitu. Jadi ini akan mempengaruhi situasi emosional kamu juga ke depannya untuk hasilnya gitu. Jadi untuk Capricorn sarannya itu aja, ya, lebih bekerja ya sesuai dengan porsinya aja gitu, ya. Selesaikan tugas atau beban kamu, ya. Ada keseimbangan juga di dalam pengeluaran pemasukan supaya keuangan, pemasukan dan pengeluaran itu stabil, ya. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kadarnya, porsinya, selesaikan tepat waktu. Nah, kalau semuanya ini sesuai, seimbang, ya, situasi emosi kamu juga akan seimbang. Kamu juga nggak akan ngerasa terblok, nggak ngerasa frustasi di sini. Oke, semoga ini ngebantu untuk Capricorn di minggu ini. Saya akan buka untuk Oracle Lightworker-nya untuk Capricorn di minggu ini. Oke, untuk Capricorn ada healer, ada juga music, ada light and love, ya. You have the spiritual gift of healing and a desire to share with others. Ada juga beberapa di antara kamu ini senang sekali juga berbagi dengan orang-orang di sekitar, ya. Berbagi pengetahuan, pengen ngebantu orang gitu, ya. Kalau misalnya kamu dimintai bantuan sama orang untuk ngerjain pekerjaan, kamu berikan yang terbaik dari diri kamu, tapi kan terkadang itu bisa jadi wasting your energy gitu, ya. Jadi menghabiskan energi kamu gitu, ya. Jadi perlu untuk menyeimbangkan itu semua, ya. Jangan berlebihan, sesuai dengan kadarnya saja gitu, ya. Oke. Lakukanlah semacam healing di minggu ini. Ya, ada semacam juga hasrat bagi kamu untuk fokus untuk memperbaiki pola makan, ya, di minggu ini. Karena untuk Capricorn sendiri saya melihat ini rentan untuk masalah tulang, ya. Rentan ini dengan masalah kesehatan tulang, kuku, ya. Dengan pencernaan juga. Jadi harus banyak-banyak memperhatikan pola makan dan memperhatikan, ya, kesehatan kamu lah gitu, ya. Oke.
Mungkin kamu terlalu banyak bekerja keras, memikul banyak beban, terlalu stres juga mikirin pekerjaan, keuangan gitu ya. Tetapi kamu juga harus bisa menyeimbangkan energi kamu, ya, menyeimbangkan kesehatan kamu ya. Oke, ada music. Your connection to music is healing for yourself and others. Ya, terkadang dengan memainkan musik meditasi ya ketika kamu tidur, ya bagi kamu yang sulit untuk tidur. Tapi kalau di sini saya nggak ngelihat sulit tidur sih. Ya bisa jadi kamu sulit tidur karena sakit di bagian tulang ya. Ada bagian dari pencernaan kurang enak gitu. Tapi dengan kamu mendengarkan musik itu mungkin akan membuat kamu ngerasa tenang ya, untuk hal-hal yang membuat kamu ngerasa terblok di sini yang mempengaruhi situasi emosional kamu. Ya, light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. Ya. Tujuan hidup kamu di sini adalah untuk membawa kesembuhan, membawa pencerahan dan cinta ke dunia ini ya, ke hubungan kamu dengan pasangan kamu, ke hubungan kamu dengan anggota keluarga kamu. Saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, kalau yang udah menikah ini begitu sangat perhatian juga dengan pasangannya. Ya. Untuk karir saya melihat lebih, pastikan dulu apakah kamu memang benar-benar sudah berada di tempat yang benar. Apakah ini memang karir kamu sudah pas nih dengan passion kamu gitu. Kalau nggak pas dengan passion, ini bisa bergonta-ganti nih. Ini yang bikin kamu stres, yang nggak jelas gitu ya, perasaan nggak jelas. Kalau ini sudah pas, saya ngelihat kamu penuh dengan tanggung jawab, nggak bakalan mau keluar dari tempat pekerjaan ini. Cuman ada sedikit sifat yang sangat perfeksionis di dalam bekerja ya. Ini yang menyabotase pikiran kamu terus gitu. Tuh beberapa di antara kamu yang belum fix ini berada di tempat pekerjaan sesuai dengan passion ini yang membuat ini yang menyabotase pikiran kamu juga. Kamu ngerasa stres di tempat kamu bekerja ya. Oke, untuk oracle asmara, love yourself first, engagement, dan juga this could be the one. Iya, cintai diri kamu sendiri ya, respect, hargai diri kamu sendiri dulu terlebih dahulu ya, baru orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu mungkin beberapa di antara kamu banyak ini terlalu banyak mengorbankan perasaan dengan pasangan gitu ya, terlalu banyak berharap juga dari pasangan ya. Ingatlah bahwa tubuh atau pikiran kamu membutuhkan kamu saat ini. Jadi cintai diri kamu sendiri dulu ya. Ketika kamu sudah mencintai diri kamu sendiri dulu, kamu akan bersinar ya. Ketika kamu sudah bersinar, aura kamu bertumbuh, dan justru itu yang akan menarik perhatian orang yang kamu harapkan tadi ya. Ya, biarlah mereka hadir sendirinya gitu ya kan. Ya. Oke, ada engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Ya, beberapa di antara kamu ada ini yang sudah berkomitmen ke pernikahan atau level hubungan yang lebih serius dengan seseorang yang berenergi Capricorn, Virgo, Taurus ya. Tapi di minggu ini seperti ada semacam kekecewaan, sedih gitu ya, ngerasa penat sendiri dalam berjuang gitu. Apa yang kamu harapkan dari pasangan kamu ini nggak sesuai dengan ekspektasi. Ini yang mempengaruhi bentuk komunikasi kamu dengan pasangan kamu di minggu ini ya. Cuman diharapkan kamu ya udah jangan terlalu banyak komplain lah gitu ya. Ya mungkin sih dia juga ada masalah juga, makanya dia tidak bisa terlalu banyak ngebantu kamu gitu ya. Oke. Karena saya ngelihat ini adalah hubungan yang sudah serius nih. Bisa jadi ini adalah memang pasangan suami kamu kan gitu, suami atau istri kamu gitu. Oke. This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Ya.
Di satu sisi ini adalah partner romantik kamu juga gitu ya. Nggak tahu kenapa di minggu ini sepertinya memang inilah cobaan gitu ya untuk hubungan ini. Ya, cobaan itu bisa berasal dari uang gitu ya, atau dukungan dari pasangan, atau dari kamu bisa jadi ya, bisa vice versa. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Capricorn di minggu ini. Ya, tetap bersemangat ya. Carilah cara solusi bagaimana supaya kamu bisa menyeimbangkan energi kamu ya, supaya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sesuai target. Ya, terimalah bantuan dari orang-orang sekitar kamu walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Cobalah menerima ketidaksempurnaan ini, ketidaksesuaian ini dari sudut pandang mereka ya, karena tidak semua atau segala sesuatunya itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Oke, untuk Happy, semoga ini bermanfaat, semoga tetap bersemangat di minggu ini, dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa.